Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini sama-sama kita akan belajar dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Ayat 14 saya bacakan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Dan seterusnya. Saya rasa kita semua sudah tahu kelanjutan ceritanya. Dan ketika kita membaca perumpamaan Yesus tentang talenta ini, biasanya kita terpaku hanya kepada hamba yang mendapat dan menghasilkan paling banyak, yakni 5 talenta, ya kan? Atau sorotan juga lebih terarah pada hamba yang memperoleh 1 talenta. Sebab apa? Dialah yang mendapat hukuman dari tuannya. Tapi ada hal yang menarik mengenai hamba yang menghasilkan 2 talenta. Apa itu? Ternyata hamba yang menghasilkan 2 talenta ini mendapatkan pujian yang sama dari tuannya sebagaimana hamba yang menghasilkan 5 talenta. Jelas kita bisa baca itu di ayat 21 dan 23. Pujiannya sama, yaitu berbunyi demikian. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan melihat secara prosentase dari talenta atau kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Coba kita lihat. Hamba yang diberikan 5 menghasilkan berapa? 5 kan? Berarti 100%. Hamba yang diberikan 2 menghasilkan 2. Artinya 100%. Sama. Saya akan coba kasih contoh ya. Ada seorang gadis cilik lahir di Balikpapan tanggal 4 Februari 2006. Dia lahir dengan kedua bola mata berselaput putih. Sejak lahir, dokter telah memvonis anak ini tidak akan bisa melihat seumur hidupnya. Hal ini sangat memukul perasaan kedua orang tuanya. Sekalipun orang tuanya belum bisa menerima keadaan anak mereka yang paling kecil ini yang tidak bisa melihat, ternyata anak ini merupakan sosok anak yang tangguh. Sejak kecil ia bermain sendiri, bahkan ia sanggup naik turun 20 anak tangga tanpa bantuan orang lain. Wow, orang tua anak ini selalu berusaha agar anaknya tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Ternyata di umur yang masih dini, 4 tahun, dia mampu bermain piano dan ia memiliki suara yang merdu. Wah, luar biasa ya. Tanpa disangka, meskipun usianya masih muda dan tidak dapat melihat, ia mampu memainkan alunan piano. Nah, anak ini mulai menjadi inspirasi buat setiap orang yang mengeluh dengan keadaannya. Sekalipun ia terbatas, ia berjuang dalam hidupnya dan di usia yang tergolong masih kecil, ternyata ia memiliki banyak prestasi. Kita lihat bersama. Tahun 2013, dia memenangkan juara 1 penyanyi anak Indonesia tingkat nasional di Kalimantan Timur. Dan juara 3 penyanyi solo di Balikpapan. Tahun 2014, dia memenangkan juara 3 Grand Final di Jakarta. Juara 2 lomba nyanyi solo di Semarang. Dan juga juara 1 piano kontes and singing kontes di Balikpapan. Wow, luar biasa kan? Ternyata anak ini membuka mata hati kita untuk selalu bersyukur apapun keadaan dalam hidup kita. Dia aktif dalam pelayanan di tempat ibadahnya, bahkan di sana ia selalu menginspirasi semua orang yang hadir. Dia mempersembahkan musik dan suara melalui alunan piano yang ia mainkan. Pasti saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah diberkati lewat lagu-lagunya. Saya coba akan memainkan satu cuplikan lagunya dan pasti saudara akan langsung mengenal siapa anak ini. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Ya, saudara tahu pasti
anak ini adalah Gracia Epifania. Saya hanya ingin memberi contoh, mungkin bagi dunia, Gracia mungkin tidak sempurna. Dia punya kekurangan secara jasmani, tetapi dia mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Ia berkata, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Luar biasa saudara. Perhatikan dengan baik ya. Jangan pernah kita mempunyai pola pikir yang salah. Oh, nanti kalau saya punya 5 talenta, saya akan pakai untuk menghasilkan 5 talenta. No, saudara. 2 talenta yang Tuhan percayakan saat ini kepada saudara, hasilkanlah 2 talenta. Pak, nanti Pak, saya lagi ikut tender nih. Nah, tender ini kalau saya menang Pak, 20 miliar. Wow, Pak, kalau saya menang, saya akan bantu pembangunan di depan, lobi depan. Wow, luar biasa. Saudara, saya mau katakan, kalau saudara digerakkan Tuhan untuk membantu pembangunan di gereja, seberapapun nilai proyek yang saudara tangani saat ini, bantulah pekerjaan rumah Tuhan. Justru dengan saudara membantu pembangunan rumah Tuhan, saya percaya saudara berpeluang dipercayakan Tuhan proyek yang jauh lebih besar daripada proyek yang saudara tangani saat ini. Amin? Ya, amin. Oh, begini Pak, kalau gaji saya sudah 2 digit, nah 2 digit kan, ya saya akan memberikan sumbangan di panti asuhan itu. Saudara, kalau saudara digerakkan Tuhan, mungkin saat saudara melewati sebuah panti asuhan, Tuhan menggerakkan, lakukan saudara. Dengan saudara membantu anak-anak yang membutuhkan, disitulah terbuka peluang saudara akan dipercayakan pendapatan yang lebih besar. Amin. Kemudian mungkin ada yang sering, ini yang sering ini, Pak, sebentar lagi bonus saya cair Pak. Aduh, kalau bonus cair Pak, saya akan memberi kepada orang tua saya Pak. Selama ini saya belum pernah memberikan kepada orang tua saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa menunggu bonus pun, bagi saudara yang sudah memiliki penghasilan, sudah bekerja, berikanlah uang kepada orang tuamu, sekecil apapun itu. Karena percaya dengan kita memberi kepada orang tua kita, maka akan semakin besar peluang berkat yang Tuhan akan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Amin saudara. Amini itu, percaya. Jangan pernah terpaku hanya kepada hamba yang memiliki 5 talenta saja, atau kepada hamba yang 1 talenta. Mungkin kita beranggapan, saya kan tidak seperti hamba 1 talenta, dia tidak melakukan apa-apa. Saya melakukan kok. Tapi jangan salah, kita mungkin tidak maksimal. Untuk mendapat pujian seperti hamba yang 5 talenta, kita hanya cukup memaksimalkan apa yang ada pada kita saat ini. Ingat, 2 loh. Cuma 2, tapi bisa menghasilkan 2. 100% buat Tuhan. Bantulah orang yang membutuhkan bantuan kita. Mungkin jika saudara belum mempunyai waktu, saudara sibuk, saudara bisa memakai harta yang Tuhan percayakan. Ingat saudara, harta yang saat ini ada, itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Kita ini hanyalah bendahara Tuhan. Dan kita hanyalah hamba yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola talenta yang Tuhan percayakan. Ingat saudara, maksimalkan talenta seberapapun yang Tuhan percayakan, maka Tuhan akan melipat gandakan apa yang ada pada kita, dan semuanya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman-Mu, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya boleh memberikan motivasi bagi kami untuk kami bisa lebih maksimal. Seberapapun talenta, seberapapun kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kami, biar kami boleh memaksimalkan itu 100% untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.